Oke, ya sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari pemrograman CNC berbasis video ya. Di sini saya sudah menyiapkan program dasar dari CNC milling ya. Ada G21 pemrograman dalam satuan milimeter, M6 itu memanggil tool, yang dipanggil adalah tool nomor 1. Kemudian di sana ada G0 gerakan rapid, G90 pemrograman dalam absolut, G94 feeding dalam milimeter per menit, ini satuan feeding ya. G54 kita titik nolnya ada di tengah mesin, seperti tengah benda kerja seperti itu. Benda kita seperti ini sudah saya upload di WA grup perkuliahan ya. Benda kerja kita seperti ini, jadi titik nolnya ada di tengah benda kerja. Kemudian posisi awal dari alat potong adalah di X negatif 75 dan Z negatif 75. Nanti kita akan lihat pergerakannya di simulator Nanjing Swansoft ya. Kemudian berikutnya adalah M3, perintah memutar spindle searah jarum jam dengan putaran spindle yang diatur pada RPM 1500 RPM ya. Kemudian kita panggil untuk toolnya dengan G43, yaitu memanggil offset tool 1, yaitu pada H1. Langsung kita posisikan di Z15 di atas benda kerja. Kita menggunakan gerakan G1 dengan feeding 1000 agar kita bisa mengontrol pergerakan pendekatannya ya. Tapi kalau kita menggunakan G0 maka kita tidak bisa mengontrol gerakan pendekatannya. Ini Z3 berarti turun ini ya alat potongnya. M8 on ya. Terus nanti akan kita lihat pada saat kita di simulator. Ya, kemudian di sini untuk penutup program, di sini ada penjauhan, ada M9 off ya. Kemudian ada G28, G91, Z0, ini adalah Z0 mesin ya. Jadi dia bergerak naik ke atas ke Z maximum travel axis Z. Kemudian G28, G91, X0, Z0 adalah pergerakan pada posisi X dan Z0 mesin. M5 spindle berhenti berputar dan M30 program selesai. Itu untuk program. Kita langsung masuk ke simulator Nanjing Swansoft. Ya, kita menggunakan Fanuc OEM ya, dan kita tekan run. Untuk memulai ya, kita harus release emergency ya. Kemudian kita tutup pintunya, pintu mesinnya ya, biar bisa kita lihat. Maka saya hilangkan untuk tampilan casingnya. Kemudian berikutnya adalah kita zero mesin ya, di reference point atau home mesin atau zero mesin ya, istilahnya sama maksudnya. Kemudian Z ya, tekan Z, kita zero mesin Z dulu, Z positif. Kemudian X positif, Z positif ya, posisinya pada di reference point. Oke, ini sudah ke reference point. Kemudian berikutnya adalah kita memasang benda kerja dengan ya stock size-nya kita sesuaikan ya, karena benda kerja kita adalah 112, maka di sini juga kita atur menjadi 112. Panjang lebarnya 112. Nah, kemudian di sini ya jarak tool kita nolin untuk yang panjang lebarnya, jaraknya dengan titik 0 untuk yang X dan Z-nya, tapi untuk yang Z-nya biar kita biarkan ya. Rupanya ini sangat berpengaruh nanti. Oke, benda kerja sudah besar gitu ya. Berikutnya kita pasang tool. Kita menggunakan tool diameter 20, end mill diameter 20, sehingga kita harus edit dulu. Saya edit diameternya 20. Oke, ya. Ini flat end mill sudah kita atur
diameter 20, kemudian kita pasang ya. Kita add into magazine ya. Saya pasang di tool station nomor 1. Ya, ini sudah muncul. Ya. Kita tidak akan setting tengah benda kerja karena ini sudah posisinya di tengah titik nolnya ya, maka kita tidak usah setting titik nol ya, walaupun standarnya pada saat di mesin kita akan melakukan tahapan itu, tapi di sini kita fokus di pemrograman. Untuk mempersingkat kita menggunakan pengaturan titik nol ada di tengah mesin seperti itu. Ini diatur di sini nanti ya. Ini tadi sudah kita atur ya, titik nolnya itu ada di tengah dari benda kerja ya. Berikutnya kita panggil dulu toolnya dengan MDI ya, MDI, kemudian program MDI, saya panggil tool M6 T1 ya, EOB insert ya, M6 T1 nih ya, kemudian cycle start. Ini dia toolnya sudah kepasang. Agar memposisikan tengah, kita juga menggunakan MDI saja. Kita ketik G54 ya, karena kita posisi G54 tadi ada di ini di tengah benda ya. G54, kemudian G0 gerakannya rapid cepat, di posisi X0 dan Z0 harusnya ini nanti di tengah-tengah dari benda kerja kita EOB ya, insert cycle start. Oke, ini ada di tengah dari benda kerja ya. Ini sudah di tengah benda kerja. Berikutnya kita setting alat potongnya ya, kita pasang dulu alat bantu untuk setting menggunakan Z-axis gauge yang tingginya 100 mili. Oke, sudah terpasang. Nah, berikutnya kita gerakkan ini alat potong ya, menggunakan kita gunakan hand wheel ya, gunakan hand wheel untuk mendekatkannya. Ini istilahnya hand wheel, ada yang kemudian MPG, maksudnya sama. Kita klik ini ya, kita munculkan, tekan sumbu Z, kemudian kita atur kecepatannya, kita gerakkan ke bawah. Ya, ini nanti kita sentuhkan sampai Z0 setternya ini menyala. Ya, kalau sudah dekat kita atur kecepatannya, kita turunkan ya, sampai kemudian menyala. Oke, sudah menyala ya. Berikutnya karena sudah menyala, kita masukkan ya jarak offsetnya ya. Jarak offsetnya di sini ya, kita ketik negatif tik ya, kemudian kita lihat di koordinat mesinnya itu di sini Z75,1 ya, karena panjang ataupun tinggi Z0 setter kita 100, berarti negatif 75,1 ini ditambah dengan 100 ya, negatif 100 berarti nanti negatif 175,1 ya. Ini ditulis negatif 175,1, kemudian kita masukkan, kita input, kita insert ya, minnya 2 kita ubah ya. Saya ulangi, negatif 175,1, kemudian kita ini masih ketutup ya, harus dibuka dulu nih kuncinya, kita open protect dulu, sudah input tick. Oke, sudah ya. Kenapa kok di posisi 1? Karena ini tadi adalah toolnya nomor 1 ya, sehingga kita masukkan di tool geometrik nomor 1. Oke, sudah, kita tarik dulu alat potongnya dengan Z0 ya, kita nariknya dengan Z0 home machine ya, pada posisi Z, kemudian kita tekan posisi naik, kita lepas dulu untuk Z axis gauge-nya atau Z0 setternya ya. Berikutnya ini sudah kita setting ya alat potongnya, kita lihat di offsetnya dulu.
Ya, ini offsetnya. Nah, di sini di G54 kamu pastikan dulu untuk Z-nya nilainya harus 0 ya. Kenapa? Nilai offsetnya sudah kita masukkan di toolnya seperti itu ya. Jadi G54 kita setting tengahnya sudah masuk di sini. Ya, ini G54 nilainya sekian, tapi Z-nya kita nolin. Oke, sudah. Kemudian tool juga sudah kita setting ya. Berikutnya adalah kita masukkan program. Kita masuk ke edit program. Kita lihat di library-nya. Di sini kita lihat mana yang kosong ya. Ini nomor 8 nggak ada ini ya. Berarti saya buat O8 insert. Nah, ini sudah siap ini untuk diisi dari file kita ya. Yang tadi sudah kita buka ini. Kita ingin masukkan ini. Billing satu fig ya. Open. Ya, kita yes, kita aja, kita oke. Kemudian kita ambil filenya di sini. Billing satu fig saya ambil. Oke. Ini sudah saya ambil di sini. Kita akan, kalau ingin berikan penjelasan, pastikan di sana ada dalam kurung sehingga tidak mengganggu dari proses penyayatan. Kalau kita ingin sayatkan langsung di memori ya, memori. Kemudian cycle start. Ya, cepat sekali ya. Ini sudah jadi nih. Ya. Nah, ini dia. Ini sudah jadi, hasilnya nanti akan sama dengan ini. Ya. Oke, coba kita ganti benda kerjanya dengan dimensi yang sama. Kita akan melihat untuk gerakan smoothnya ya. Ini sama ya, 112, 112, 40. Ini intinya sama dengan yang awal. Nah, kita jalankan per blok ya. Kita jalankan per blok dengan mengaktifkan single block gitu ya. Ataupun kita pelankan untuk feed rate-nya. Oke, kita cycle start. Ya, auto ya. Ini satuannya dalam milimeter ya, pemrogramannya. Nah, ini kemudian toolnya manggil tool 1. Nah, ini di posisi awal ya, tool sudah berputar. Putarannya berapa ini bisa kita lihat, dicek ya. Nih, S1500. Tool yang aktif di H1 ya, H1 nih. Ada di H1. Oke, ini di posisi Z15 ya, jaraknya 15 dari benda kerja. Kemudian berikutnya iya. Ini Z3 gitu ya. Kemudian dia turun lagi ke Z negatif 4, ini siap menyayat dia ya. Kemudian kita jalankan ya, ini di posisi yang pertama. Kemudian berikutnya posisi kedua, 3, 4, 5, dijauhkan ya, naik ya, ini naik ya, nyayat posisi berikutnya 6, 7, 8, 9, 10. Penjauhan ya, kita tarik ke atas Z25, pulennya off gitu ya. Kemudian Z0 ke Z0 mesin, ke X0 dan Z0 mesin, spindle berhenti M5. Berikutnya program selesai. Oke, demikian materi pemrograman dasar yang bisa kita sampaikan. Berikutnya kita tunggu video yang akan nanti kita buat berkaitan dengan materi-materi yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.